Bertemu dengan hantu adalah sebuah pengalaman terseram yang sering dialami oleh berbagai macam orang. Mulai dari melihat secara langsung atau hanya bisa merasakannya saja. Namaku Derajat. Pengalamanku ini terjadi ketika aku bekerja di sebuah perusahaan konveksi di Tasikmalaya. Aku bekerja sebagai desainer, juga staf admin di perusahaan itu. Selama bekerja di sana, aku tinggal di rumah Uwa yang tak jauh dari tempatku bekerja. Hanya ditempuh dengan berjalan kaki saja, sudah sampai ke tempat kerjaku. Sudah 5 minggu aku bekerja di sana. Aku mulai terbiasa dengan suasana kerja di sana. Sampailah pada hari itu. Aku ingat betul hari itu hari Selasa, malam Rabu. Hari itu aku mendapatkan jadwal shift malam. Shift malam ini dimulai dari jam 8 malam sampai jam 6 pagi. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah pamit dengan Uwa, aku pun mulai berjalan menelusuri setiap gang dan jalan raya. Karena lokasi rumah Uwa dan tempatku bekerja berada di pinggir jalan utama. Di sekitar tempatku bekerja ada hamparan sawah yang cukup luas. Juga rel kereta api. Setelah sampai di tempat kerja, entah kenapa, tiba-tiba bulu kuduku berdiri ngeri ketika aku akan masuk ke dalam kantor. Timbul perasaan dan sugesti kantorku jika malam hari terlihat gelap dan angker. Entahlah, mungkin karena ini pertama kalinya aku mendapatkan shift malam dan berada di kantor malam hari. Aku coba buang pikiran-pikiran negatifku itu. Kantorku ini cukup luas. Hanya terdiri dari satu lantai, dan masing-masing lantai terdiri dari ruang desain, ruang admin, keuangan, marketing online, toilet, dapur, ruang meeting, workshop, dan ruang pimpinan. Ruang tempatku bekerja berada di pojok belakang yang berdekatan dengan perlintasan rel kereta api. Aku masuk ke kantor tempatku bekerja, lebih tepatnya ke ruanganku. Di tempat kerja, ternyata aku tidak sendiri. Ketika itu kulihat ada Nasrun, temanku. Dia masuk ke ruangannya dan menutup pintunya. Dia memiliki posisi jabatan yang berbeda, tapi masih satu ruangan denganku. Aku cukup tenang karena aku tidak sendirian. Ruanganku itu terasa sangat dingin.
Mungkin karena malam hari, pikirku. Dan baru saja aku akan duduk, tiba-tiba astaga. Aku terentak kaget oleh suara kereta api yang lewat di belakang gedung ini. Ku dengar Nasrun tertawa di ruangannya. Sepertinya dia mendengarku kaget oleh suara kereta api. Kebetulan mejaku ini dekat sekali dengan jendela yang menghadap ke rel kereta itu. Aku pun cukup malu. Biasanya suasana siang hari karena ramai, kereta api yang lewat pun tidak terasa dan terdengar. Sudahlah. Aku pun lanjut duduk di meja kerjaku. Terdengar suara mesin AC di ruanganku itu menyala. Pantesan dingin dari tadi. Belum dimatiin AC-nya. Aku lalu matikan AC itu. Dan seketika ruangan menjadi sunyi. Lanjut aku menyalakan komputer dan segera mengetik laporan keuangan dan juga beberapa desain yang konsumen pesan sejak tadi pagi. Ketika aku sedang konsen mengerjakannya, terdengar suara musik. Iya, terdengar suara musik yang menyala. Ku dengar cukup jelas di ruanganku bekerja. Sepertinya berasal dari ruangan Nasrun. Suara itu cukup kencang dan memecah keheningan. Agak sedikit ganggu untukku yang harus bekerja dengan konsen. Aku bangkit dari dudukku dan berjalan mendekati ruangan Nasrun. Sampai di depan pintu ruangannya, karena pintunya tertutup, aku lalu mengetuknya sambil berkata, "Oi Nasrun, kecilin dong suara musiknya. Gue lagi kerja nih, gak konsen. Ya, woi." Suara musik itu pun tidak terdengar lagi. Dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Aneh. Apa mungkin dia marah padaku? Sudahlah. Aku lalu kembali ke tempat dudukku dan menyelesaikan semua tugas-tugasku. Sesekali ku dengar lagi suara kereta api yang melintas. Ruanganku yang tadinya dingin kini mendadak panas. Entah kenapa aku menjadi gerah. Aku mencari-cari lagi remote AC yang tadi kusimpan di atas meja, tak jauh dariku. Tapi kali ini remote AC-nya tidak ada.
Mana ya? Perasaan tadi disimpan di sini deh. Mana ya? Setelah mencari-cari, karena tidak ada juga, akhirnya aku pun membuka jendela yang ada di dekat mejaku. Ku buka gordennya, lalu ku buka kaca jendela itu. Seketika udara dingin langsung menyeruak masuk ke ruanganku. Udara angin malam cukup segar dan membuatku cukup fresh ketika itu. Dari jendela kamarku ini, pemandangannya mengarah langsung pada sawah dan perlintasan rel kereta api. Dan ketika ku lihat, bentar, itu siapa? Aku melihat ada seorang perempuan menggunakan kaos merah dan celana jeans sedang berdiri di sisi rel kereta api sambil membelakangiku. Iya, perempuan itu hanya berdiri, seperti sedang menunggu kereta datang. Sesekali gelagatnya kuperhatikan. Kepalanya melihat ke kiri dan ke kanan, seperti memastikan dari mana arah kereta akan datang. Jangan-jangan perempuan itu mau bunuh diri. Kontan aku langsung berteriak, "Hoi, Neng! Neng, hoi! Lagi ngapain, woi? Istighfar, hei! Neng!" Seketika itu juga perempuan itu berbalik badan dan melihat ke arahku. Perlahan dia pun mulai berjalan menjauh dari rel kereta itu. Aku cukup tenang ketika itu. Dia lalu berlari kecil, berlari menuju ke arahku. Larinya semakin kencang, dan ketika wajahnya terkena cahaya dari dalam ruanganku ini, astaga! Kini jelas terlihat perempuan itu bukanlah manusia. Itu sosok hantu perempuan dengan mukanya yang hancur berlumuran darah. Kini dia berdiri tak jauh dari jendela kantorku itu. Bajunya yang sekilas kulihat merah itu ternyata berwarna putih, namun terkena lumuran darah hingga merah. Perempuan itu melambai-lambai ke arahku, seakan mengajakku untuk ikut dengannya. Astaga! Ketakutan kontan aku langsung menutup jendela dan juga gorden kantorku itu. Tubuh dan kakiku lemas. Aku terduduk di kursi tempatku bekerja.
Ketika itu juga aku ingin berlari, namun kakiku sepertinya terpaku, tidak bisa bergerak. Jantungku berdegup dengan kencang sampai tiba-tiba terdengar suara jendela diketuk dari luar, disertai suara tertawa mengerikan yang menggema seisi ruanganku itu. Sekuat tenaga aku lalu bangkit dari kursiku dan menjauh dari jendela. Baru saja beberapa langkah aku menjauh, tiba-tiba jendela itu terbuka dan angin besar pun masuk, seakan menabrakku hingga aku terjatuh. Dan ketika aku buka mata, Tuhan, jelas kali ini aku melihat sosok perempuan yang tadi di rel kereta itu berdiri tepat di atasku. Badannya membungkuk dan wajahnya kini terlihat jelas rusak, tidak beraturan. Kepalanya melenggak-lenggok sambil tersenyum mengerikan. Di sela-sela dia tertawa, dia berkata, aku teriak dan sekuat tenaga aku bangkit sampai akhirnya berhasil keluar dari ruanganku. Segera aku mengetuk ruangan Nasrun. Nasrun! Nas! Buka pintunya, Nasrun! Nasrun! Ini gue buka ya. Akhirnya aku paksa buka pintu ruangan Nasrun, dan ketika aku buka pintunya, astaga, ruangan itu kosong dan gelap. Nasrun tidak ada di sana. Lalu yang tadi siapa? Aku pun langsung berlari keluar dari ruangan Nasrun dan masuk keluar dari kantorku itu. Nafasku terengah-engah dan aku pun berhenti di depan kantorku, di mana di sana ada sebuah warung. Penjaga warung itu pun melihat mukaku pucat dan terlihat ketakutan. Dan ketika dia menanyakan kenapa, aku pun menceritakan kepada penjaga warung itu apa yang kualami tadi. Dan mungkin menurut penjaga warung itu, yang kulihat adalah sosok perempuan yang pernah bunuh diri sekitar 3 tahun yang lalu. Sosok perempuan itu bunuh diri dan jasadnya terseret sampai ke belakang kantorku itu. Terkadang juga banyak warga yang sering melihat perempuan itu mondar-mandir berjalan di sekitaran rel kereta api. Bulu kuduku meremang mendengarnya.
Konon perempuan itu ingin disempurnakan katanya. Setelah itu aku pun hanya bisa berdoa dan mendoakan sosok perempuan itu agar bisa tenang dan sempurna. Dan sejak hari itu aku tidak mau lagi jika harus berjaga atau mendapatkan shift malam di kantorku sendirian.